Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa walah. Sekarang kita akan membahas tentang udhiyah ataupun hikmah-hikmah di dalam udhiyah atau berkurban. Hikmah-hikmah dalam ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Kurban ini diambil dari kata bahasa Arab. Qarraba kurbanan. Kurban artinya secara teks bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Secara teks bahasa, kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Menurut istilah fikih atau menurut istilah agama atau istilah fiqih, artinya penyembelihan hewan kurban, ya, hewan kurban itu titik koma kambing, sapi, unta di hari Idul Adha sampai akhir hari tasyrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi kurban dulu dengan dari segi bahasa dan segi syariat atau istilah. Secara bahasa, kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Secara istilah fikih, penyembelihan hewan kurban baik kambing, sapi, unta di hari Idul Adha sampai 11, 12, 13 tasyrik atau Dzulhijjah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Sampai di sini perhatikan. Oleh sebab itu, kurban kalau diganti dengan uang tidak sah. Kalau kita ambil dari istilah ini, kita ambil dari definisi penyembelihan hewan kurban di hari Idul Adha sampai hari tasyrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Penyembelihan hewan kurban. Kalau nggak ada hewan yang disembelih, ngasih duit doang, ngasih uang doang, sah nggak ada penyembelihan. Jelas. Jadi kurban atau udhiyah dengan uang tidak sah, harus ada hewannya disembelih, harus ada. Ya. Dikatakan dengan penyembelihan hewan kurban di hari Idul Adha sampai hari-hari tasyrik. Di hari Idul Adha sudah jelas, itu di surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Kalau ayam tasyrik, dari mana dalilnya? Itu kan di surat Al-Kautsar cuma fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah di hari Idul Adha dan sembelihlah kurban, sembelihlah hewan. Gak ngomongin tasyrik. Tasyrik itu sampai mana? Makanya ada itulah ngambil dalil itu nggak bisa dalam satu sumber. Oleh sebab itu sumber dalam syariat Islam ini ada Al-Quran dan ada hadis. Hadisnya ada, yaitu dalil bahwa boleh atau sah menyembelih kurban di sampai hari tasyrik atau 13 tasyrik. Itu diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Qala Rasulullah SAW, kullu ayyami tasyrik dabhun. Kullu ayyami tasyrik dabhun. Seluruh hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13, ada boleh menyembelih hewan kurban. Jelas sampai sini? Nanti ada perbedaan pendapat. Ya. Apakah sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau enggak? Ya. Di mazhab Syafi'i sepakat sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sepakat di dalam mazhab Syafi'i
seluruh mu'tamad ulama menyatakan boleh memotong hewan kurban dari kapan waktunya? Terbitnya matahari di hari Idul Adha dan lewat 2 rakaat sholat Idul Adha dan 2 khutbah Idul Adha sampai 13 Dzulhijjah, sampai 13 ayam tasyrik terbenam matahari. Itu mu'tamad di dalam madhab al-Imam Syafi'i, Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Adapun di luar madhab Syafi'i, terutama imam-imam yang lain di dalam 3 madhab menyatakan, dikatakan ayam tasyrik itu boleh menyembelih hewan kurban hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. 13 Dzulhijjah nggak sah. Pendapat yang kedua. Pendapat pertama dalam madhab kita Imam Syafi'i. Pendapat kedua sampai tanggal 12 itu dia. Pendapat ketiga yang ada di dalam madhab Syafi'i, ulama-ulama segelintir ulama madhab Syafi'i menyatakan boleh walaupun sampai tanggal 14 Dzulhijjah. Jadi hasilnya waktu penyembelihan hewan kurban sepakat di hari Idul Adha dari terbitnya matahari dan melewati 2 sholat Idul Adha dan 2 khutbah, itu sepakat startnya mulai situ sampai 13 Dzulhijjah. Dalam sepakat mazhab Imam Syafi'i 12 Dzulhijjah, di luar mazhab Imam Syafi'i 14 Dzulhijjah di sebagian ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau berakhirnya waktu penyembelihan hewan kurban kapan? Kalian bisa tahu, oh di sini ada 3 pendapat ulama-ulama. Tapi ulama-ulama, orang-orang tua kita, terutama salaf al-Ba'alawi, terutama di dalam Imam mazhab Syafi'i pun menyatakan anjuran. Betul, mu'tamad tanggal 13 selesai, betul. Adapun 14 sama 12 itu perbedaan pendapat. Ya, yang 12 di luar mazhab Syafi'i, yang 14 segelintir di dalam mazhab Syafi'i. Bolehnya nih waktu berakhirnya hewan korban disembelih. Tetapi anjuran oleh ulama-ulama, pembesar-pembesar ulama menyatakan, orang-orang tua kita, kalau begitu jangan sampai lebih tanggal 12. Tuh. Kalau memang mau telat tanggal 10 Dzulhijjah, dari pagi sampai sore sampai malam nggak bisa motong hewan kurban. Tanggal 11 dari pagi nggak bisa juga sampai tanggal 12. Jangan sampai tanggal 13. Ini anjuran, bukan perintah. Anjuran. Jelas? Kalau mau telat dari tanggal 10 Dzulhijjah, jangan lebih dari sampai tanggal 12 atau lebih di tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun mu'tamad tanggal 13 boleh, anjuran jangan sampai di tanggal 13. Kenapa? Agar keluar, jangan sampai, agar keluar dari pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan apa? Bahwa kalau disembelih hewan kurban tanggal 13 Dzulhijjah tidak sah. Loh, itu kan bukan mazhab Syafi'i. Betul, itulah anjurannya orang-orang tua. Itulah anjurannya para ulama. Kenapa? Jangan sampai kita masuk ke pendapatnya ulama-ulama yang lain. Sayang, ini ibadah tahunan. Ibadah tahunan. Namanya ijabah dari Allah. Kita nggak tahu diijabah apa enggak dari Allah. Nah, karena ada pendapat ulama yang bilang sampai tanggal 12 itu udah selesai waktu penyembelihan kurban, jangan sampai ngeliwatin. Walaupun mu'tamadnya tanggal 13 boleh. Jelas sampai sini? Bukan perintah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, adanya kurban ini atau ibadah kurban dinyatakan di dalam, ya, yang pertama adalah yang jelas di dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami yaitu Allah telah memberikan kepadamu ya wahai Muhammad, kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar. Para ulama-ulama tafsir ya mencari apa itu makna al-kautsar. Pendapat yang pertama, al-kautsar adalah satu telaga air yang adanya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahla minal asal wa abyad minal laban. Air kautsar itu air yang lebih enak, manisnya tuh manis enak, bukan manis nyelap. Yang lebih enak manisnya daripada madu, dan warnanya lebih putih daripada susu. Manisnya lebih enak daripada madu aja udah enak. Wa ahla minal asal wa abyad minal laban. Lebih enak manisnya dari madu, lebih putih warnanya dari susu. Itu al-kautsar. Ya, itu adalah kautsar. Barang siapa dikatakan oleh Rasulullah SAW, man syaribahu syarbatan la yadma' badahu abada. Nanti di akhirat, barang siapa yang meneguk satu, yang meminum satu tegukan saja itu air dari al-kautsar, maka dia tidak akan kehausan sepanjang masa. Sepanjang masanya akhirat, bukan sepanjang masa dunia, sepanjang masa akhirat. Itu sepanjang waktu akhirat tidak akan pernah haus, seteguk aja. Itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu nggak ada al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar, aku yang memberikan kepadamu, aku yang menganugerahi kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Shallu ala Muhammad. Khusus al-kautsar itu punya Nabi Muhammad SAW. Hak prerogatifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-kautsar nanti. Man syaribahu syarbatan la yadmau ba'daha abada. Barang siapa yang meminum seteguk, apalagi kalau minumnya dari tangan yang mulia Rasulullah. Dikatakan nanti gayungnya yang megang Rasulullah SAW. Gayungnya itu telaga yang megang Rasulullah. Kalau kita diminumin dengan tangan yang mulia Rasulullah SAW, udah yang minum tuh air nggak akan apalagi dengan tangannya Rasulullah SAW. Nggak bahananya, udah paling enak aja udah. Nggak bahananya susah nanti di akhirat. Amin. Semoga kita nanti semua minum dari tangan yang mulia Rasulullah SAW. Selanjutnya, ya, fasolli li rabbika wanhar. Nah, ada apa nih? Kok abis ngomong inna a'tainakal kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Ini lagi ngomongin al-kautsar. Ini lagi ngomong, ya Allah Subhanahu wa taala lagi menginformasikan kepada Rasulullah SAW, mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah lagi kasih al-kautsar. Kok ayat yang kedua fasolli li rabbika, salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah hewan kurban. Dikatakan oleh ulama tafsir, sepakat oleh para ulama, kalau dikasih satu kenikmatan, ya, dikasih satu kenikmatan, maka beribadahlah dan bersedekahlah. Dikatakan oleh ulama inna a'tainakal kautsar, kembali lagi maaf. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad al-kautsar. Al-kautsar di sini telaga. Pendapat pertama. Pendapat kedua adalah al-khairul katsir. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Makna al-kautsar di sini ada dua. Pertama telaga, itu sepakat seluruh ulama. Nanti telaganya Rasulullah SAW.
Yang kedua ada makna lagi, makna yang tersirat lagi bahwa al-kautsar itu adalah al-khairul katsir, al-khair kebaikan-kebaikan, al-katsir banyak. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Rasulullah SAW kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Shallu ala Muhammad. Kebaikan apa? An-nubuwah, menjadi kenabian, ar-risalah, menjadi rasul, menjadi afdolnya para anbiya, menjadi afdolnya para rasul, menjadi paling utamanya para nabi, menjadi keutamaan para rasul, dikasih lagi keturunan yang banyak, dikasih lagi keberkahan yang luar biasa, seluruh kebaikan, sampai seluruh kebaikan semesta alam Allah bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan al-kautsar, al-khairul katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Habis dikasih kenikmatan yang luar biasa, salatlah dan sedekahlah, yaitu menyembelihlah hewan kurban. Jadi di sini psikologis daripada tafsir adalah apa? Kita kalau dapat kenikmatan, contohlah Nabi. Kita kalau dapat kesenangan, contohlah Nabi yang diperintahin oleh Allah. Habis dikasih kenikmatan, habis dikasih kesenangan, habis dikasih kebahagiaan, ibadah dan sedekah. Fasalli li rabbika wanhar. Jelas, jangan habis kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Jelas, ada nggak orang yang begitu? Naudzubillah, apalagi yang ngerjain maksiat. Habis senang, jangan teriak-teriak, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Sholat, ibadah, kemudian sedekah. Itulah yang benar menurut ajaran agama Islam, ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Fasalli li rabbika wanhar. Nah, di sini juga ulama tafsir menyatakan bahwa fasalli, salat ini salat apa? Dikatakan salat Idul Adha. Kenapa? Ada wanhar. Habis salat sembelihlah hewan kurban. Oleh sebab itu, penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah salat Idul Adha. Yang kedua, bahwa sholat Idul Adha lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena sholat Idul Adha disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu fasolli li rabbika wanhar. Sholat Idul Adha lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Hari Idul Fitri lebih utama dari hari Idul Adha. Jelas? Dari segi sholat, antara dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama? Idul Adha. Salat. Kenapa? Disebutkan fasolli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Jelas sampai sini? Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelakmu wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang mencacimu wahai Muhammad. Mencaci apa nih? Mencaci, asbabul nuzulnya ini ayat, mencaci bahwa ada yang namanya Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il ini sepeninggal anak dari Rasulullah SAW. Anak Rasulullah namanya Abdullah. Ketika Sidina Abdullah meninggal, ini Asi bin Wa'il nyaci-nyaci maki, wah Muhammad tuh kepotong, buntung, kagak ada anak lakinya, biar rasah. Asi bin Wa'il, turun ayat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dicaci maki, jadi celak-celaan antara orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy. Muhammad mati tuh anaknya, buah habis dicaci-caci. Wah Muhammad gak ada keturunan, Muhammad gak punya anak cucu, habis buntung dia. Naudzubillah min dzalik. Turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencacimu wahai Muhammad, dialah yang abtar, dialah
dialah mereka terputus-putus, merekalah terputus keturunan mereka, tidak akan mereka mendapatkan keturunan sampai yaumul qiyamah. Oleh sebab itu pencaci makinya Rasulullah SAW Abu Jahal, ya enggak? Abu Jahal, Asi bin Wa'il, enggak ada keturunannya sampai sekarang. Yang nurunin sifatnya ada mungkin, tapi nurunin keturunan daripada nasab enggak ada. Kenapa? Inna syani'aka huwal, yang mencacimu kalau mengklaim engkau tidak punya keturunan, merekalah yang terputus keturunannya. Adapun Rasulullah SAW telah bersabda, kullu nasabin wa hasabin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa hasabi. Seluruh keturunan dan silsilah kekeluargaan akan terputus di hari kiamat kecuali keturunanku dan kekeluargaanku. Kembali lagi kepada kurban. Jadi itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak hadis-hadis yang memerintahkan kurban. Banyak hadis-hadis yang menerangkan anjuran, ajakan, perintah untuk berkurban. Ya, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa ya agar kita selalu setiap tahunnya kita selalu berkurban. Salah satunya adalah hadis dari Rasulullah SAW, ma'amil ibnu adamin yaumal nahri min amalin ahab ilallah min iraqatid dam. Tidaklah ada satu amalan manusia di hari Idul Adha daripada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Jadi untuk di hari Idul Adha sampai tanggal 13, amalan yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka adalah menyembelih hewan kurban. Jelas. Hukum berkurban, kalau ada yang mengeluarkan satu daripada keluarga, ya, hukum kurban ada sunnah kifayah, ada sunnah ain, ada wajib. Kapan sunnah kifayah? Dikatakan oleh ulama, kalau dalam satu keluarga ada satu orang yang mengeluarkan atau memotong hewan kurban, ya, itu sunnah kifayah. Untuk satu keluarga yang mengeluarkan minimal satu hewan kurban. Ya, dengan catatan keluarga tersebut Islam, baligh, akil, dan memiliki harta kelebihan atau memiliki kelebihan harta di hari Idul Adha atau malam Idul Adha sampai 13 tasyrik untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahkan untuk dia. Sampai sini? Ya, nah, itu ane kasih ilustrasinya nanti. Coba ilustrasi, ane kasih gambarannya nanti. Jadi dikatakan sunnah kifayah bagi satu keluarga, satu orang yang mengeluarkan hewan kurban di hari Idul Adha, maka jatuhlah sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Yang lain boleh nggak satu keluarga seluruhnya motong hewan kurban? Boleh, bagus banget. Itu bagus minimal satu daripada satu keluarga, minimal satu daripada satu keluarga. Tapi dikatakan sunnah kifayah gini maksudnya, kalau ada yang ngerjain satu orang dalam satu keluarga, dia aja tuh yang dapat pahala. Kalau dia nggak niatin keluarga, pahalanya dan pahalanya boleh bisa berbagi, pahala bisa berbagi satu keluarga. Tapi untuk menjatuhkan sunnah kifayah, untuk menggugurkan sunnah kifayah, hanya dia doang yang dapat. Menggugurkan pahala atau mendapatkan pahala sunnah kifayah dia doang.
Adapun pahala memotong hewan kurban bagi keluarga boleh, bisa, dan dibagi-bagi. Paham nih? Beda nih. Pahala memotong hewan di hari 10 Dzulhijjah sampai 13 ayam tasyrik, dan pahala mendapatkan sunnah kifayah. Bisa dua, bisa satu. Dua, kalau orang yang beli hewan kurban, menyembelih hewan kurban di hari-hari Idul Adha sampai ayam tasyrik, itu dia mendapatkan pahala sunnah kifayah ditambah pahala memotong hewan kurban. Jelas. Satu keluarga, satu kakak, ada 10 orang. Satu orang si C. Nah, C doang tuh yang dapat sunnah kifayah dan dapat pahala sunnah kifayah, pahala sunnah memotong hewan kurban. Adapun 9 orang yang lainnya, kalau diniatkan sama si C untuk pahalanya, bisa nggak gabung? Bisa. Pahala apa? Pahala memotong hewan kurban, bukan menggugurkan sunnah kifayah. Menggugurkan sunnah kifayah hanya yang dapat dia doang. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi satu keluarga minimal satu dengan catatan Islam baligh akil atau Islam dan mukallaf. Mukallaf sama dengan baligh dan akil, dan mampu memiliki kelebihan harta di malam hari Idul Adha sampai 13 Dzulhijjah atau 13 tasyrik. Kelebihan harta buat dirinya dan buat orang-orang yang wajib dinafkahkan untuk dia. Contoh, saya kasih contoh bahwa si A ini punya uang, sekarang punya uang nih. Sekarang tanggal berapa? Masih Dzulqa'dah. Oke. Tanggal 1 Dzulhijjah, sampai tanggal malam 10 Dzulhijjah, malam takbiran. Dari malam takbiran sampai 13 tasyrik, dia memiliki kelebihan harta untuk makan di tanggal 10 Dzulhijjah, untuk makan tanggal 11, 12, 13, yaitu 4 hari. Dia punya keluarga, misal istri, anak 3. Oke, berarti 5 orang. Nggak punya siapa-siapa lagi, misal nggak punya siapa-siapa lagi, maksudnya yang wajib dinafkahkan hanya 5 sama dirinya. 5 orang satu hari makan kira-kira 100.000, taruh 5 orang 500.000, misal satu hari ya, 3 waktu 100.000. 5 orang berarti 500.000, betul? 500.000 dia punya uang, plus rumahnya ngontrak misal, wajib gak dia? Wajib dong. Pas tanggal 10 bayar, ada uang, ada. Rumah nggak ngontrak, misal yang lain, bayar pas masuk, bayar listrik, bayar air, ada uangnya, ada kelebihan. Sampai tanggal 13 lebih yang diwajib nafkah semuanya, lebih semuanya. Ada uang berapa lagi? Ada uang 3 juta lagi. Misalnya tadi tuh makan sama bayar kontrakan dan segala macam, misal 1 juta, punya duit uang lagi 3 juta lagi, jadi total uangnya ada berapa? 4 juta dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 sunnah kifayah. Kalau 4-5 keluarga tersebut tidak mengeluarkan, jadi sunnatul ain, bahkan di luar mazhab Syafi'i fardhu ain. Kita ngomong mazhab Syafi'i, ada yang menyatakan fardhu ain, sunnah berkurban. Jelas. Kalau dia berkelebihan, ada uang, bisa saya beli kambing? Bisa. Wajib, sunnah harus mesti. Kenapa? Karena kurban ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, hiya sunnatun lakum, umirtu bi udhiyah, aku diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk berkurban. Jadi kurban atau udhiyah adalah wajib bagi Rasulullah SAW, sunnah bagi kita. Makanya sebagian mazhab bilang sama kita sama Rasulullah, ada yang bilang wajib karena kita ini di sini, maka kita adalah kita umat muslim, ada yang bilang. Tapi mazhab Syafi'i enggak, bilang itu adalah sunnah. Oleh sebab itu jangan sampai kalau ada kelebihan harta kita enggak berkurban, jangan sampai. Dan juga
Jangan jadi orang, ya aku ingin berkurban, ya tapi uang aku nggak ada, aku ngutang. Salah, keliru. Nggak ada ibadah suruh ngutang, nggak ada. Dia nggak punya kelebihan, nggak ada. Makan 500.000, oke. Terus sampai bayar apa kontrakan sampai 1 juta, oke. Duitnya cuma 700.000. Mau ngutang dulu buat kurban boleh nggak? Enggak. Tidak dianjurkan. Tidak sunnah. Tidak dianjurkan dan tidak sunnah. Kalau nyusahin sampai anak bininya, akhirnya dirongrong sama bos kontrakan, ya jadi dosa ya. Jelas kira-kira? Iya jelas. Jadi kalau ada orang yang punya kelebihan harta, Islam, baligh, akil, kelebihan harta dari hari 10 Dzulhijjah sampai ayam tasyrik, dan kelebihan harta juga untuk orang-orang yang dinafkahin untuk dia. Oh, saya punya yang dinafkahin bukan anak istri aja, saya punya karyawan di rumah. Wajib waktunya, wayahnya bayaran, wayahnya gajian, wajib keluarin gajian dulu, jangan ngutang buat kurban. Kalau ada kelebihan harta buat dari ngasih nafkah boleh kurban. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Terusin. Udah paham semuanya? Selanjutnya. Ya. Kurban bisa jadi wajib. Kapan kurban wajib? Kalau dinazarkan. Saya nazar memotong hewan kurban. Saya nazar untuk ngeluarin hewan kurban. Wajib. Ya. Wajib titik koma. Yang pertama dengan lafaz nazar. Wajib titik koma dengan lafaz. Yang pertama dengan lafaz nazar. Yang kedua dengan ta'yin, menentukan. Ini nih yang banyak kekeliruan orang-orang. Kalau lafaz nazar jelas, saya nazar hewan ini saya nazarkan untuk kurban, jelas. Ini jadi nazar. Kalau ta'yin, menentukan. Ini hewan kurban saya. Ini hewan kurban saya, entah ngomongnya sama orang, entah ngomongnya sama anaknya, entah ngomong sama istrinya, sama siapapun. Ini hewan kurban saya. Maka jadi wajib. Emang ngaruhnya wajib apaan sih Beb? Kalau wajib tidak boleh makan sedikit pun itu daging, secuil apapun. Kalau nazar jelas, saya nazarkan. Tapi kalau ta'yin, ini banyak orang bawa anaknya ke musola, bawa anaknya ke masjid. Dia habis beli nih kemarin nih. Dia habis beli atau tadi baru beli, datang ke rumah, ayo nih hewan kurban Abah nih. Nah, wajib tuh, jangan ditentukan. Lain dikatakan sebagian ulama caranya. Terus kalau ada yang keselimpet begitu ngomongnya selama ini gimana? Satu ulama menyatakan, namanya Said Umar Al-Basri. Said Umar Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal di Mekah, hidup di Mekah satu zaman dengan Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Beliau Syekh Umar Basri alim faqih. Dia menyatakan boleh kalau niatnya cuma menginformasikan aja, mengkabarin doang. Menginformasiin doang. Ini hewan, bukan dia menentukan, lain loh. Menginformasikan sama ngomong, ini hewan kurban saya, sama ngasih tahu, nih yang ini hewan kurban saya nih. Ngerti gak? Ngabarin doang, ngasih tahu doang, bukan menentukan. Jelas, emang agak sedikit tipis ya. Kalau Said Umar Al-Basri bilang, menyatakan boleh kalau niatnya ngasih tahu atau niatnya ngedidik. Maksudnya ngedidik, bawa anaknya, biar anaknya ngerti nanti sampai dewasa tiap tahun bahwa di dalam setiap tahun itu ada ibadah namanya kurban. Boleh. Maksudnya boleh apa sih? Maksudnya boleh nggak jadi wajib.
Kalau nggak jadi wajib, nanti dagingnya boleh dimakan sama tuh keluarga yang ngeluarin kurban. Jelas sampai sini? Jelas. Apa sih ngaruhnya kalau sampai jadi wajib? Kalau dia cuma ngomong, nentukan, mentakyin, menentukan, mastiin, ini hewan kurban saya. Wah udah Pak, wajib tuh. Nggak boleh dimakan sepotong kecil apapun, nggak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Ingat apa? Oh maksudnya efeknya kurban wajib sama yang nggak wajib. Kalau wajib tidak boleh dimakan sedikit pun. Kalau sunnah boleh dimakan, bahkan banyak boleh. Nggak semuanya, bahkan boleh boleh banyak. Jelas. Selanjutnya, hewan yang bisa dijadikan kurban: unta, sapi, kambing. Unta syaratnya 5 tahun atau lebih. 5 tahun lebih, sorry bukan atau. 5 tahun lebih. Umur daripada unta yang sah untuk dijadikan hewan kurban 5 tahun lebih. Kalau sama persis 5 tahun pas atau kurang dari 5 tahun tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Untuk unta 5 tahun loh. Kalau 5 tahun pas atau kurang dari 5 tahun, 4 tahun 9 bulan, 4 tahun 11 bulan nggak sah. Atau pas 5 tahun nggak sah. Harus lebih sebulan, lebih sehari, 2 hari, 2 minggu, seminggu boleh. Yang kedua adalah sapi. Berapa umurnya sapi? Ya, berapa umurnya sapi? 2 tahun lebih. Harus 2 tahun lebih. Yang ketiga adalah kambing. Nah, kambing karena banyak nih, karena sering banyak orang mampunya kambing. Kambing ada 2. Ada domba, ada kambing kacang atau kambing Jawa. Serah ngomongnya apa. Atau bahasa lagi orang bilang kambing domba sama dengan kibas. Ya. Kambing Jawa dikatakan kambing kacang atau kambing biasa. Ya. Kambing domba atau kibas. Ya, 1 tahun lebih minimal umurnya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, ya, 1 tahun lebih. Boleh kurang dari 1 tahun, boleh, asal kupak. Dan kupak harus lebih dari 6 bulan. Kalau 5 bulan, 5 bulan setengah kupak, 5 bulan 7 bulan, 5 bulan berapa hari? 20 hari kupak, nggak boleh. Harus di atas 6 bulan kalau untuk kupak. Kupak itu apaan sih? Gigi depannya 2 copot. Tuh namanya kupak sama dengan gigi depannya copot. Tuh kupak. Ya, kupak gigi depannya Domba umurnya 1 tahun atau lebih. Boleh kurang dari 1 tahun? Boleh, asal kupak. Dan kupaknya harus lebih dari 6 bulan. Jelas? Kambing kacang atau kambing Jawa harus 2 tahun atau lebih. 2 tahun lebih. Boleh nggak kurang dari 2 tahun? Tapi kupak, nggak ada istilah kupak untuk kacang. Ingat. Yang dikatakan kupak hanya untuk domba. Istilah kupak atau enggak kupak untuk istilah kupak atau enggak kupak yang boleh untuk hewan kurban untuk domba. Kalau kambing kacang mau kupak mau kagak kurang dari 2 tahun tidak boleh untuk hewan kurban. Banyak keliru nih anak utuh. Ini ingat, dan kupak notabene harus kupak sendiri, nggak boleh dikupakin. Diketahui. Beneran nggak boleh dikupak, nggak boleh. Penjual iseng, ada orang penjual begitu, ngambil biar apa? Biar laku nih. Haram. Domba dikupakin, haram. Tanggung jawabnya apa? Gantinya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ganti tuh. Inti jual berapa ekor? Ganti nanti di akhiratnya Allah.
Hati-hati bagi para pedagang. Ya, ingat, domba 1 tahun atau lebih. Boleh kurang dari 1 tahun asal kupak, gigi depan 2 copot. Ya, gigi depan copot. Tapi kupaknya harus lebih dari 6 buah. Kambing kacang harus 2 tahun atau lebih. Kalau kurang 2 tahun tapi kupak, nggak ada istilah kupak di kambing kacang. Jadi harus 2 tahun atau lebih. Jelas? Itu adalah hewan yang bisa dijadikan kurban. Beb, mau nanya dong, kalau nggak mampu untuk kurban sapi, kurban unta, kurban kambing, bagi kami kaum fakir miskin, kita orang yang nggak mampu, sejak bujak saya nggak pernah mampu yang namanya korban kambing. Jangankan beli kambing, beli apa juga nggak bisa. Sejak bujak saya nggak pernah nih. Tahu nggak sejak bujak? Ya lumayan nggak jauh sih. Ya. Sejak bujak nggak pernah, namanya tiap tahun lewat Idul Adha. Saya nggak pernah bisa beli kambing. Boleh nggak pakai yang lain? Ada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi ini khusus bagi orang kaum fakir miskin. Ingat, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina bin Abbas meriwayatkan, yang mana riwayat ini ditulis di dalam kitab Bughyah Mustarsyidin oleh Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Masyhur, menyatakan yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dajajah. Cukup di dalam hewan kurban udhiyah menyembelih daripada hewan ayam. Nah, enak kan? Bagi kaum fakir miskin yang nggak bisa membeli hewan kambing, apalagi sapi, apalagi onta, maka boleh ngambil pendapatnya Ibn Abbas yang menyatakan yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dajajah. Cukup di dalam udhiyah, boleh di dalam udhiyah atau kurban menyembelih hewan ayam. Tapi bagi yang nggak mampu, selanjutnya boleh kambingnya, kriteria kambingnya atau hewan kurban bebas dari aib. Hewan kurban harus bebas dari aib. Harus bebas dari aib. Aib ini apaan? Kekurangan atau cacat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang dimana hadis ini diriwayatkan Al-Barra, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Nasai, arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 macam yang tidak sah di dalam ibadah kurban. 4 macam hewan yang tidak sah di dalam berkurban, untuk kurban. Yang pertama, al-aura al-bayyin auruha. Al-aura al-bayyin auruha. Hewan yang aur ini entah buta dua-duanya atau buta salah satunya. Kambing atau sapi atau unta yang matanya nggak ngelihat. Al-bayyin auraha, yang kelihatan tuh matanya nggak kelihatan. Butanya yang jelas, jadi putih semuanya. Naudzubillah, bolong, nggak ada sama sekali dari lahir. Al-bayyin yang jelas, yang nyata. Butanya entah satu buta atau dua-duanya buta, itu udah nggak boleh untuk jadi, nggak sah bahkan. Selanjutnya, wal maridah al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya, kelihatan sakitnya. Sakitnya kelihatan itu. Tahu tuh pedagang, orang lihat biasa, oh tahu ini sakit nih, ini kambing sakit nih, itu nggak boleh. Lagi begitu nggak boleh dipotong. Tapi kalau lagi sakit, misal sekarang belinya atau di lapaknya sekarang nih, tanggal belum Dzulhijjah nih sekarang nih, betul belum kan? Sekarang belum Dzulhijjah, sakit, nanti tanggal 1 Dzulhijjah sehat, boleh. Atau tanggal 10 Dzulhijjah sehat, boleh dipotong. Tapi kalau saat sakit untuk dipotong tidak boleh. Bukan dibeli ya, dipotong. Untuk hewan kurban nggak boleh.
Beli sekarang. Sakit sampai 8 Dzulhijjah atau Tarwiyah sembuh, sehat. 9 Dzulhijjah Arafah sehat, 10 Dzulhijjah sehat, dipotong boleh. Jelas. Selanjutnya al-arja al-bayin arajuha. Arja dikatakan adalah yang pincang. Al-bayin yang jelas, nyata pincangnya. Pincangnya jelas. Dikatakan pincang itu sekiranya kalau dia dibarengin sama hewan-hewan yang lain, kambing yang juga atau sapi yang juga yang lain, kalau jalan dia yang paling lambat. Itu yang jelas pincangnya. Kalau jalan biasa aja dia yang paling telat. Nah, itu pincangnya beda. Itu yang pincangnya nggak boleh. Ya. Oh, nanti sehat, pas mau dipotong udah sehat. Itu lain lagi hal. Itu boleh. Tapi kalau lagi pincang terus mau dipotong, tidak sah. Kalau dipotong juga hanya jadi sedekah, nggak jadi udhiyah. Selanjutnya yang keempat, al-ajfa allati la tunqi lamuha. Al-ajfa ini yang kurus, yang sekiranya sumsumnya aja nggak ada, kurusnya kurus banget. Bahkan dikatakan oleh ulama al-bayyin admuha, yang kerangka tulangnya itu benar-benar kelihatan dari ujung pala sampai ujung kaki, yang semuanya kelihatan tuh kerangkanya, tengkoraknya ini hewan kurban. Nah, itu udah nggak boleh, karena itu dianggap aib atau cacat. Itu 4 macam. Kalau dipotong tidak menjadi ibadah kurban, melainkan jadi sedekah. Ya, jelas. Cara niat kurban. Cara niat kurban yang pertama sunnah kurban. Sunnah kurban, sunnah. Nawaitu, ya, aku niat sunnah kurban. Aku niat sunnah kurban gitu aja. Aku niat sunnah kurban hewan ini. Misalnya ada hewannya di situ. Ya. Entah niat dari sebelum dipotong atau ketika dipotong. Ketika, jadi berbarengan dengan pisau, itu boleh. Yang bagus sebelum dipotong dia udah niat. Dia udah niat dan diwakilkan kepada, misalnya mewakilin orang lain di saat itu juga boleh. Nanti pas ketika penyembelihan apakah perlu niat lagi? Nggak perlu sebenarnya, tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu. Tapi boleh aja niat lagi yang mewakilin. Boleh. Tapi cukup nggak? Contoh, 3 hari lagi mau disembelih. Kalian niati wakilin ke saya. Habib, ini sunnah hewan kurban saya, sekalian saya wakilkan untuk nyembelih. Cukup saat itu. Ketika 3 hari lagi saya sembelih, apakah perlu sebut nama kalian? Enggak. Tapi boleh nggak nyebut? Boleh. Bagus. Tapi kalau nggak nyebut pun nggak apa-apa, tetap sah. Jelas. Yang paling afdol gimana? Yang paling afdol adalah nyembelih sendiri. Dikatakan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyaini amlahaini aqranaini biyadih. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih 2 hewan kurban yang dua-duanya bertanduk, dua-dua dagingnya manis. Ya, maksud dengan tangan yang mulianya Rasulullah SAW. Rasulullah tiap tahun mesti dengan tangannya sendiri. Nggak pernah nyuruh orang Rasulullah SAW. Onta aja dengan tangannya sendiri. Onta, ya, onta memotongnya dengan tangannya Rasulullah SAW. Kalau dia motong bukan 1-2 biji Rasulullah, puluhan onta, puluhan kambing tuh ratusan Rasulullah SAW. Karena kekuatannya Rasulullah SAW nggak pernah ada yang nandingin Rasulullah SAW. Ya, itu. Dan niat. Tapi niat boleh diwakilkan kepada orang lah. Minimal orang yang ingin diwakilkan adalah mumayyiz.
Itu 8 tahun ke minimal untuk mewakilkan niat. Boleh nggak? Contoh, ini uang saya titipkan ke Anda, tolong beliin hewan kurban plus saya wakilkan dalam niat sunnah hewan kurban saya. Boleh? Boleh. Plus tambahin untuk ngebagi-bagiin ya, pembagiannya. Boleh? Boleh. Tapi yang diwakilkan, orang yang diwakilkan minimal mumayyiz. Jangan balita anak 2 tahun disuruh beliin nih, dibuang duit. Ya. Adapun kalau nazar nggak perlu lagi ngewakilin, atau apalagi di saat motong nggak perlu wakilin. Contoh niat wajib adalah nazar. Nah, misal saya nazar untuk hewan kurban ini saya nazarkan tahun ini. Jadi wajib. Nanti taruh di tempat musola, di yayasan, di masjid, perlu nggak niat? Oh nggak perlu. Wakilin? Oh nggak perlu, karena udah jadi wajib. Udah nggak perlu lagi dah. Nggak perlu akad lagi sama panitia korban, udah nggak perlu. Itu kalau wajib. Tapi kalau itu ada hewannya, kalau ada hewan, contoh nih hewannya nih hewan. Saya nazarkan ini hewan korban tahun ini. Ya. Dibawa deh nih ke masjid, dibawa deh nih ke musola, nggak perlu lagi deh diniatin lagi. Lah orangnya orang RW sebelah nggak kenal nih, saya taruh masjid aja, bilang taruh kayak mana kayak, boleh. Dia belum ngasih wakil ke panitia korban, boleh, cukup. Kalau hewannya yang ditentukan jadi nazar atau jadi wajib ada. Tapi kalau belum, contoh, saya nazar tahun ini mau motong hewan kurban, udah ada belum hewannya? Belum ada. Nah, kalau begitu mesti wajib ngewakilin untuk niat. Nanti udah dibeli, taruh di musola atau di masjid, ini saya wakilkan untuk niat memotong hewan wajib saya. Jelas? Jadi kalau hewan wajib, jatuhnya udah wajib atau nazar, kalau ada hewannya dan itu ditentuin tuh hewan yang itu, maka itu udah nggak perlu lagi diwakilkan niat. Tapi kalau cuma nazar belum ada hewannya, baru habis setelah itu baru beli, wajib mesti diwakilin dan niat untuk mewakilkan. Jelas sampai sini? Selanjutnya pembagian hewan. Pembagian daging hewan kurban. Ini buat kita semua nih. Ya. Ini jadi hikmah-hikmah kurban bagi kita yang ingin berkurban dan juga bagi orang yang ingin mengelola hewan kurban. Yang insya Allah habis malam hari ini kita udah enak mau kelola hewan, jadi panitia ngerti ilmunya, mau kita yang ibadah kita pun ngerti ilmu. Jelas? Pembagian daging hewan kurban selain yang wajib. Ingat, selain yang Kenapa? Kalau wajib udah nggak bisa dibagi-bagi, harus disedekahin. Kalau selain yang wajib itu yang sunnah ada 3 macam. Yang pertama, disedekahkan sedikit, sisanya dimakan semuanya untuk dirinya dan keluarga. Walaupun dikatakan antawali, orang pelit, gletek. Kalau kata orang Jawa, gletek. Tahu nggak gletek? Yeah. Sedikit disedekahin, sisanya 1 hewan dimakan buat dia dan keluarganya. Boleh. Tapi dikatakan itu adalah masih pelit, jangan. Yang kedua, disedekahkan yang banyak semuanya. Diambil sedikit, sepotong dan disedekahkan seluruhnya. Itu yang paling bagus. Itu yang bagus. Diambil sedikit untuk dirinya dan keluarga dan sisanya disedekahkan. Yang ketiga, 1/3 untuk sedekah fakir miskin, 1/3 untuk dibagi-bagiin walaupun non fakir miskin, yang bukan fakir miskin, 1/3 lagi untuk hidangan keluarga. Jelas sampai sini? Jadi pembagian daging hewan kurban ada 3, selain yang
Kalau wajib udah nggak boleh dimakan, udah pasti semuanya dibagi. Jadi makanya nggak diomongin. Kalau wajib itu nggak boleh dimakan sedikit pun nggak boleh dimakan. Nah kalau yang sunnah boleh diambil sedikit, disedekahin cuman 1 kantong setengah kilo 700 gram, sedekahin semuanya buat dia sama keluarga. Paling pelit tuh. Yang kedua, ambilnya cuma 1 potong 700 gram misal atau 500 gram, disedekahin seluruhnya. Itu yang bagus. Yang lebih bagus lagi, itu yang paling bagus. Ya, di tengah-tengah, sepertiga untuk sedekah fakir miskin, sepertiga yang bukan fakir miskin siapapun bagiin, sepertiga lagi untuk dia dan keluarga. Ingat, ibadah sunnah kurban boleh dimakan dagingnya. Yang kayak orang ribet, nggak boleh makan hewan kurban. Wah, nggak boleh, kotor apa? Itu bukan zakat. Kalau sunnah kurban, makanya baik-baik dalam melafazkan. Kalau dia jadi wajib, ya nggak boleh. Jelas? Nah, masalah-masalahnya, daging yang diberikan fakir miskin itu haknya fakir miskin. Haknya fakir miskin dalam kurung boleh dijual, boleh dihadiahin sama si fakir miskin, boleh dijual sama si fakir miskin, boleh dihadiahin, boleh dibagi, boleh diapain aja. Itu haknya orang fakir miskin. Ya. Kalau yang dibagi kepada fakir, yang dibagi ke orang kaya, dibagi ke orang atau orang mampu, bukan kaya, dibagi kepada orang mampu, apalagi kaya. Oke. Bagi orang mampu yang menerima hewan kurban, bagi orang mampu yang menerima daging hewan kurban tidak boleh dijual. Bolehnya hanya 2, dimakan atau disedekahkan. Bagi orang yang mampu menerima sunnah hewan kurban, daging sunnah hewan kurban boleh hanya 2, dimakan atau sedekahin. Makan, nggak boleh dijual sama sekali. Tapi kalau untuk fakir miskin, benar dia fakir, benar dia tahu miskin, boleh dijual, diapain aja boleh, haknya dia udah. Walaupun jualnya depan muka kita, baru kita kasih 2 langkah ngejual, nggak apa-apa, haknya. Benar fakir miskin, Kalau pora-pora fakir miskin apa ya, itu wallahu alam, dianya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kulit hewan tidak boleh jual. Kulit hewan haram dijual. Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Ya. Kulit hewan hanya boleh dipergunakan atau disedekahkan. Boleh dipergunakan atau disedekahkan, tidak boleh dijual, apalagi dijadikan ongkos untuk yang motong, untuk begalnya, untuk jagalnya, untuk jagalnya, ya nggak boleh jadi ongkos, haram. Hadiahin atau dipergunakan, gunain buat apa? Buat selimut, buat dompet, buat tas, boleh. Jadi bagi orang yang mengeluarkan korban, dia untuk jual hewannya nggak boleh. Ngewakilin, yang diwakilin nggak boleh ngejual. Jelas. Karena yang diwakilin itu sama yang korban sama aja. Jelas. Rawahul Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Man ba'a jildat udhiyatin fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak mendapatkan pahala kurbannya dia. Itu nggak sah. Jelas. Selanjutnya, yang terakhir, insya Allah ada 7 atau 8 atau 9 poin. Hal-hal yang perlu dibahas dalam udhiyah. Ini pembahasan di dalam udhiyah, di dalam kurban. Yang pertama,
Menurut madhab Syafi'i dan pendapat mu'tamad sepakat bahwa hewan yang sedang hamil tidak sah untuk dijadikan kurban. Mu'tamad, pendapat ulama sepakat, seluruh ulama menyatakan hewan yang hamil tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kenapa? Karena dianggap cacat, karena kurus. Dianggap hewan kurban yang hamil. Tapi yang korban lagi hamil, boleh nggak? Boleh. Yang beli hewan kurban hamil, boleh nggak? Boleh. Hewannya nggak boleh hamil. Yang beli hewan kurban, yang ngeluarin ibadah untuk sunnah kurban, boleh nggak hamil? Boleh. Bagus. Jelas. Yang hamil, yang nggak boleh hamil tuh hewannya. Ntar salah lagi ngomong. Iya, kadang kan orang paham, oh nggak boleh hamil. Tadi gue nggak dengar nggak boleh hamil. Hewannya nggak boleh hamil, bukan orang yang beli. Selanjutnya, daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Daging hewan udhiyah, daging ibadah kurban harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Sebaliknya, daging akekah disedekahkan dalam keadaan matang. Kalau akekah dalam keadaan matang. Kalau udhiyah kurban harus dalam keadaan mentah. Ada permasalahan begini, kasus terjadi. Kalau ada orang setelah udhiyah bikin acara maulid, bikin acara haul untuk maulid, ya, bikin untuk acara haul. Nah kita, misal saya lagi kurban, saya dengar di RT sebelah lagi ada yang bikin maulid atau haul, saya sedekahkan, saya kurban, dagingnya saya suruh masak, terus saya sedekahin tuh, kayak untuk acara haul. Tidak boleh, wajib dibalikin tuh daging, ganti tuh 1 ekor. Nah, hati-hati nih, orang kriaan kita mau sedekahin, ini kan korban kita banyak nih, kasih itu, nggak boleh. Dalam keadaan matang jangan. Caranya gimana? Panggil tuh. Besok kriaan, tau nggak kriaan? Hajatan, ya Allah. Kriaan, hajatan atau haul atau maulid, ya. Ada orang mau hajatan, kita panggil nih hewan kurban saya, nih, dagingnya buat kalian nih, buat ente orang, buat acara, udah terima. Terus dia yang masakin, boleh. Habis masakin jadi boleh, atau nyuruh orang masakin jadi boleh. Tapi kalau sepengetahuannya kita udah masakin sampai jadi terus bagi ke itu acara lagi kriaan atau lagi hajatan, nggak boleh, nggak sah. Jelas. Kasih aja dulu. Cara gimana? Kasih dulu tuh daging, hubungin pakai telepon kek. Nih saya ada korban nih 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 10 ekor, 100 ekor kek, berapa kek? Ini buat ente ya, ya. Udah ntar yang masakin si Anuh, si Fulan, ya udah, ya udah. Ini buat ente nih ya, buat kriaan ya, buat hajatan ya udah. Boleh tuh. Jelas. Jangan pengen sedekah sir tapi salah. Oh sedekah, dia kan lagi kriaan, dikasih aja, nggak boleh. Dalam keadaan matang, tidak boleh. Nggak sah. Maksudnya nggak sah bagi siapa nih? Bukan yang hadir haul, yang acara haul bukan, yang korban. Nggak sah tuh, tahun dia udah selesai deh. Korbannya nggak sah dia. Nggak? Pahala udhiyahnya udah nggak ada ya bagi yang korban. Bukan yang makan terus jadi haram, enggak. Paham? Ini ngomongin nggak ada daging jadi haram dari tadi ya. Nggak ada ceritanya daging jadi haram dari tadi, nggak ada. Kecuali yang wajib dimakan bagi orang yang korban atau nazar. Itu haram baru. Selanjutnya. Kembali yang pertama, selanjutnya poin yang selanjutnya, tapi kembali yang pertama, dianjurkan jangan lebih dari 13 tasyrik, itu udah.
Ya, poin yang selanjutnya, jikalau niat akikah plus udhiyah atau kurban, masalah niat akikah dan kurban, gimana hukumnya kalau menggabungkan niat akikah dan niat kurban? Al Imam Romli menyatakan radhiyallahu taala anhu, sah menggabungkan satu hewan, digabungkan untuk akikah niatnya dan sunnah kurban, sah, dengan catatan kurbannya sunnah, jangan sampai kelepasan jadi kurban nazar atau wajib, jangan sampai. Selagi kurbannya sunnah boleh digabungin dengan akikah. Jelas? Emang kalau kurban wajib gimana, Beb? Contoh sekarang, kalau nanti lahir saya nazar, ini anak saya lahir, saya nazar mau korban, betul, lahir nih tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 3 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah, oh iya kemarin kan saya nazar, kambingnya sekalian, perempuan, anak yang lahir perempuan, berarti oh iya kan kemarin saya nazar, oh sekalian aja make kan, akikah kan satu juga, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ini kambingnya kambing nazar. Jelas? Itu Imam Romli sah asal kambingnya, hewan kurbannya nggak jadi Imam Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu menyatakan akikah ibadah sendiri, kurban ibadah sendiri. Maka bagi siapa yang menggabungkan antara akikah dan kurban tidak sah. Kalau dipotong juga niatnya gabung, jadi hanya sedekah biasa, boleh dimakan, tapi hanya sedekah. Pahala kurban nggak dapat, pahala akikah nggak dapat. Dua-duanya zong. Imam Ibn Hajar. Jalan keluarnya gimana? Kalau punya uang, beli satu buat akikah, beli satu buat kurban, yang repot-repot. Ibadah kurban selanjutnya, poin yang selanjutnya, ibadah kurban tidak boleh diganti dengan uang. Kambing berapa sih harganya? 3 juta, 2.700.000. Ya, ini saya keluarin 2.700.000 saja buat bagi-bagiin tanggal 10 Dzulhijjah. Nggak boleh, nggak sah. Jangan dirubah-rubah syariat Islam. Loh, kan fakir miskin lebih seneng uang daripada daging. Jangan dirubah-rubah. Ibadah ini macam-macam. Ada ibadah ngasih orang makan, betul? Itu untuk orang berbuka puasa. Ibadah ada dengan cara menahan makan, itu puasa. Ada ibadah dengan cara memberi makan, yaitu untuk buka orang puasa. Ada ibadah dengan beras doang, yaitu zakat fit. Ada ibadah dengan hewan kurban. Jangan dirubah-rubah. Mau diganti semuanya med duit. Ini anjuran Rasulullah SAW. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah ajaran Islam. Jangan dirubah-rubah. Kalau mau kurban sendiri, tambahin lagi duit lagi 0,5 juta sendiri. Nih buat fakirnya sekalian. Itu. Jangan ngerubah-rubah syariat. Harga kambing berapa? 2,5 juta. Oh saya ngeluarin 2,5 juta aja nih. Udah buat bagi-bagiin tuh fakir miskin. Nggak boleh. Tapi niatnya dia untuk kurban, tidak boleh. Nggak sah. Bukan nggak boleh lagi. Jelas? Selanjutnya, mewakilkan pembelian hewan kurban sekaligus penyembelihan dan pembagian hewan kurban, hukumnya boleh. Mewakilkan pembelian hewan kurban dan mewakilkan penyembelihan sekaligus pembagian hewan kurban, pembagian daging hewan kurban boleh. Kita datang ke satu musola, nih saya naruh duit 2.700.000, tolong beliin kambing yang harga 2.700.000 plus nyembelihinnya plus bagiinnya misal, atau nih duit 3 juta, boleh. Jelas?
Selanjutnya, menyerahkan hewan kurban yang masih hidup atau berupa hidup kepada tokoh atau ustadz atau siapapun, bukan kepemilikan untuk itu orang, si tokoh atau ustadz atau siapapun. Jelas. Nah ini nih ada nih di kampung-kampung nih, menyerahkan hewan kurban secara berupa hidup, masih hidup. Nih ustadz, nih apa lagi, nih tokoh misalnya, tokoh masyarakat, tokoh kampung ngasih, ada orang ngasih kepada dia nih, contoh kalian ngasih kepada saya berupa hidup, Habib ini sapi, ini kambing masih hidup, nih hewan kurban saya, sunnah kurban saya, terus saya piara, loh ini berarti punya saya, nggak boleh, maling namanya. Iya dong, harus dipotong, jangan dipiara terus menggemukan lagi, apalah buat tahun depan, buat dijual lagi, nggak boleh. Paham gak nih? Penyerahan atau menyerahkan hewan kurban kepada tokoh atau siapapun yang berupa hidup, bukan kepemilikan untuk itu orang yang dikasih, bukan, melainkan untuk penyembelihan dan pembagian hewan kurbannya. Iya dong, kalian ngasih hewan hidup kepada saya, sapi atau kambing, nih Habib Alwi, ini sunnah hewan kurban saya, nih saya diahin, saya taruh ya, taruh sini ya, taruh di rumah ya, terus sama saya boleh dijual? Nggak boleh. Boleh dipiara sampai tahun depan? Nggak boleh. Melainkan wajib, mesti bagi saya untuk apa? Nyembelih dan ngebagiin daging hewannya nanti di waktu Idul Adha. Jelas kira-kira? Sedikit lagi. Bagi panitia yang menjadi wakil, bagi panitia yang dijadikan wakil, harus ngomong kalau minta dagingnya. Bagi panitia atau bagi dalam tanda kuring, tanda strip miring, garis miring, wakil, ya. Kalau jadi panitia atau wakil, ngomong minta dagingnya. Kalau yang sunnah ngomong, contoh, kalian ngasih lagi ke saya nih, ngewakilin nih hewan kurban sunnah, tolong sembelih, tolong bagi, ente taruh di ana. Ana ini harus ngomong, saya minta sekilo ya, saya minta sekilo, harus. Saya minta 3 kilo ya, boleh. Tapi waktu ente kasih yang mana, ana nggak ngomong, ana ambil tuh sekilo, boleh nggak? Tidak boleh. Atau ente kalau waktu ngasih ana minta ngomong sekilo, ana ambilnya 3 kilo, haram. Ana ngomongin sekilo, mintanya sekilo, ente ngasih sekilo, ya, nih, tolong ya, besok sembelihin ya, nih dananya, nih biayanya, semuanya ya. Ana minta sekilo ya, ya sekilo, ya nggak apa-apa ya, ambil aja. Ana ngambilnya 3 kilo, haram tuh 2 kilonya. Lebih baik kantong kresek, lu ambil aja udah. Serah, habis ini terus surah, ya. Habis ini pengetahuan udah kalian pegang, bagi kalian yang muda-muda di hari-hari ke depan. Jelas, hati-hati, daging hanya sepotong, kalau masuk ke dalam perut haram, bagaimana mau ijabah? Nggak makan haram aja susah ibadah, gimana makan haram? Itu kalau kambingnya sunnah. Kalau kambing wajib ngomongnya, minta. Ini kambing, ini nazar saya, kemarin saya nazar, oh saya boleh, saya minta, wajib. Ngomongnya pun, apalagi yang wajib, yang sunnah haji wajib, apalagi kambing sunnah haji wajib, apalagi kambing yang wajib, sama. Jelas sampai sini? Hati-hati, jadi panitia diminta sama orang jadi wakil, baik-baik. Dan tadi misal, oh ntar belum, ya terus, oh enggak, ya, misal saya nazar kambing, saya nazar atau kalian nazar kambing, boleh deh. Kalian mewakilin saya, Habib, saya wakilkan, ini hewan saya nazar, saya wakilin, tolong sembelihin, sama tolong bagiin, ya. Hukumnya saya sebagai wakilnya dia, Anda,
itu sama seperti Anda, tidak boleh makan sedikit pun kambing tersebut. Paham gak nih? Ente naruh hewan kurban, ente nazarin, taruh di musola, kasih ke panitia, panitia haram makan kalau untuk kambing nazar. Wajib fakir miskin. Makanya kudu jadi panitia harus ada tar dulu, ini hewan kurban apa? Sunnah ya, sunnah. Biar danta kalau ngomong jadi panitia, jangan ngeblangar-blangar aja. Yang diam kalau tuh orang nazar naruh, dia nggak ngomong lagi naruhnya, kan besar. Naruh aja. Nazar dia taruh aja di musola. Makan dah tuh panitia sedikit. Yang diwakilkan sama hukumnya sama yang ngorbanin, keluarin korban. Kalau hewannya wajib, maksudnya apa? Tidak boleh dimakan sedikit pun kalau hewannya nazar. Terus kurban bagi yang meninggal atau untuk yang meninggal, bagi orang yang sudah meninggal. Kurban bagi orang yang meninggal atau untuk orang yang meninggal secara mu'tamad, pendapat ulama yang mu'tamad tidak sah. Atas nama siapa ya? Fulan bin Fulan udah meninggal, nggak boleh, nggak sah. Kalau tetap dipotong jadi sedekah biasa, bukan sunnah hewan kurban. Kecuali ada yang ada wasiat. Kecuali wasiat. Bapaknya sebelum meninggal, tong, ya 2 bulan lagi Dzulhijjah tong. Iya, Pak. Gue wasiatin tong, kalau umur gue udah kagak nih, udah kagak nyampe. Gue wasiatin ya, duit yang di lemari ada 3 juta tuh. Lo beliin hewan kurban dah ya buat gue. Kayaknya gue nggak nyampe nih sampai Dzulhijjah. Meninggal 1 Dzulhijjah nih babanya. Dibeliin boleh. Atas nama siapa? Babah saya, boleh. Karena apa? Tadi wasiat kemarin. Tapi kalau nggak ada wasiat, nggak ada apa nih, udah 2 tahun anaknya, 3 tahun, 10 tahun bapaknya, dia ingat oh bapak saya dulu, nggak pernah wasiat, nggak pernah apa ya. Mau atas nama bapaknya beli hewan kurban, tidak sah, jelas. Tapi kalau mensertakan pahala boleh nggak? Boleh. Dapat nggak? Dapat. Contoh, ada anak namanya udah dewasa, punya uang, punya apa, dia keinget bapaknya dulu 20 tahun yang lalu meninggal, 10 tahun yang lalu meninggal, 5 tahun yang lalu meninggal. Saya hewan sunnah kurban saya dalam hatinya dia, kalau entah dia motong, pahalanya untuk almarhum abah, almarhum ibu, boleh. Pahalanya jangan atas nama yang udah meninggal. Jelas nih maksudnya, bedanya jelas nih. Terus memberikan hewan, memberikan daging kurban kepada 1 orang boleh. Memberikan daging hewan kurban 1 ekor kepada 1 orang boleh. Beda lagi zakat. Kalau zakat harus fakir miskinnya, ada fakir miskin, ada mu'alaf, bla 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 bla. Harus fakir miskin minimal 3 orang. Itu kalau zakat. Kalau hewan kurban boleh 1 ekor dibagi 1 orang, boleh. Fakir miskin boleh, karena ini beda dari zakat. Yang terakhir dari semuanya insya Allah, penyembelihan hewan kurban jangan di halaman masjid, haram di halaman masjid. Penyembelihan hewan kurban diharamkan, penyembelihan hewan kurban di halaman masjid, apalagi di dalam masjid. Bukan hanya pembelian, pemakaian alat-alat wakaf masjid haram untuk kepengurusan pengolahan hewan kurban. Penggunaan air masjid haram untuk pengelolaan hewan kurban. Jelas, masjid hanya untuk kemaslahatan sholat dan muslimin, bukan untuk kurban. Biar paham. Habib keras banget, selama ini kita pakai air masjid, terserah lo. Jelas, air masjid nggak boleh nih, nampannya nggak boleh dipakai, sendoknya masjid nggak boleh dipakai, jangan pakai goloknya masjid misal punya kok nggak boleh, tali tambangnya masjid, bambunya masjid nggak boleh dipakai, dari wakaf masjid ya, tidak boleh, nggak boleh.
dari wakaf apapun. Jelas sampai sini. Airnya nggak boleh loh, nyuci ususnya, nyuci jeroannya, nyuci nggak boleh. Tapi kalau tangan kita yang kotor, kita mau cuci udahannya boleh. Habis itu kita mau sholat duhur nih, boleh. Tapi untuk kepengurusan pengelolaan hewan kurbannya tidak boleh pakai airnya. Alat-alat wakaf masjid tidak boleh. Halaman masjid haram semuanya. Jelas? Insya Allah dengan pengetahuan ini Allah anugerahkan kita al-ulum, ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Allah bukakan kepada kita umum, dan semoga kita selalu diberikan pengetahuan dari di luar yang kita pelajari. Semoga kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mengikuti syariatnya Rasulullah SAW, orang-orang yang selalu berjalan di jalannya Siratul Mustaqim dengan cara sehat wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.